Di awal film, kita akan diceritakan tentang kelahiran bayi kembar perempuan di mana salah satu bayi diyakini adalah jemaah iblis. Gemua adalah salah satu bayi kembar yang kakinya dimakan oleh saudara kembarnya ketika berada di dalam kandungan ibunya. Setelah kelahiran Gemua dan saudara kembarnya, banyak kesialan yang terjadi di keluarga mereka. Ibu mereka meninggal seminggu setelah melahirkan dan ayah mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Gemua dan saudari kembarnya diasuh dan dibesarkan oleh kakek neneknya. Mereka selalu berpindah tempat karena di setiap mereka tinggal selalu membawa efek buruk terhadap lingkungan. Salah satu contohnya adalah hewan ternak yang banyak mati. Kakek dan nenek Gemua merasa takut dengan saudari kembar Gemua, jadi mereka menguncinya di gudang, yang di luarnya dijaga oleh anjing-anjing, agar tangisan saudari kembar Gemua tidak terdengar setiap malam. Mereka juga tidak mendaftarkan kelahiran saudari kembar Gemua karena tidak menyangka akan hidup lama. Sen pun berpindah ke sebuah kampus di mana seorang pastor bernama Park sedang melakukan seminar. Park memiliki profesi sebagai pemburu sekte keagamaan yang dianggap menyimpang dari ajaran agama aslinya. Akibat profesinya tersebut, Pastor Park banyak didemo oleh penganut agama yang merasa ia rugikan. Dalam investigasinya untuk mengetahui suatu kelompok agama tersebut termasuk sekte sesat atau tidak, Pastor Park menyusupkan asistennya yang bernama Johan ke dalam sekte tersebut untuk menjadi mata-mata dan berpura-pura mengikuti agama tersebut. Investigasinya kali ini adalah kelompok agama yang pada dasarnya beragama Buddha, bernama kelompok Bukit Rusa. Pastor Park menanyakan kepada Yosef kegiatan apa yang terlihat janggal dari kelompok tersebut. Tapi Yosef mengatakan tidak ada yang janggal dari mereka. Kelompok tersebut tidak pernah meminta sumbangan, malah mereka menyantuni anggota mereka yang terkena musibah. Pastor Park tidak percaya begitu saja. Dia meyakini kelompok agama tersebut telah melenceng dari agama Buddha sebenarnya. Karena itu, Pastor Park pergi melaporkannya kepada Asosiasi Agama Buddha. Tapi biksu kepala di sana tidak bisa menerima begitu saja laporan Pastor Park karena tidak cukup bukti. Biksu Heian yang merupakan teman Pastor Park menyarankan kepadanya untuk membawa kitab yang digunakan oleh kelompok tersebut. Karena jika kitab yang digunakan oleh mereka adalah kitab baru karangan mereka sendiri, itu akan jadi bukti kuat untuk mengambil tindakan terhadap sekte sesat tersebut. Pastor Park pun menugaskan Yosef untuk mencari kitab tersebut. Yosef berhasil mendapatkan kitab kelompok tersebut sehingga Pastor Park mengetahui bahwa kitab yang mereka gunakan adalah kitab baru karangan mereka sendiri yang diberi nama Kitab Bukit Rusa. Pastor Park pun menyadari bahwa lukisan-lukisan yang mereka puja bukanlah lukisan jenderal, melainkan menggambarkan 4 raja surgawi besar yang mewakilkan 4 arah mata angin. 4 raja surgawi ini merupakan dewa iblis yang bertobat dan mengabdi kepada Buddha sebagai penjaga Buddha dari roh jahat. Di sisi lain, pihak kepolisian menemukan mayat yang dicor di dinding terowongan bawah tanah. Setelah diautopsi, ditemukan bahwa mayat tersebut adalah gadis remaja yang anehnya lagi di dalam mulutnya ditemukan kacang hitam dan jimat. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan pelaku pembunuhannya, tapi sayang saat polisi akan menangkap pelaku malah gantung diri. Pelaku pembunuhan tersebut melakukan bunuh diri atas arahan seseorang yang bernama Nahan. Nahan mengatakan ia harus mengakhiri hidupnya agar bisa menjadi abdi Buddha yang setia dan terlahir kembali menjadi orang yang suci. Dalam perjalanannya menginvestigasi, Pastor Park menemukan fakta bahwa orang yang menulis kitab Bukit Rusa bernama Kim Jae-suk. Orang tersebut telah dianggap dewa oleh pengikutnya, tetapi organisasi konservatif Buddha pada saat itu tidak menyetujui ajarannya. Pada tahun 1985, Kim membubarkan kelompoknya dan kemudian menghilang. Dari penelusuran mereka, didapati bahwa Kim Jae-suk menyumbang ke lapas remaja Yangju. Karena itu, mereka melakukan kunjungan ke lapas tersebut. Dari kepala lapas, mereka mendapatkan informasi bahwa Kim Jae-suk mengadopsi 4 orang anak remaja laki-laki yang telah melakukan pembunuhan terhadap ayah mereka sendiri. Dan ternyata salah satu remaja laki-laki tersebut adalah tersangka pembunuhan yang telah mati gantung diri. Pastor Park pun menyelidiki ketiga remaja yang tersisa dan mendapati fakta bahwa hanya 1 orang remaja saja yang masih hidup bernama Jong Nahan. Dan anehnya lagi, ketiga remaja yang lain juga mati dengan cara bunuh diri.
Sementara itu, Nahan mendapatkan informasi tentang seorang remaja bernama Gemwa yang diyakini sebagai jelmaan iblis. Nahan kemudian mendatangi rumah Gemwa untuk menghabisi nyawa Gemwa. Saat Nahan akan memasuki kamar Gemwa, terjadi sesuatu kejadian yang aneh di mana burung-burung menabrakkan dirinya ke kaca rumah Gemwa, membuat Nahan ketakutan dan melarikan diri ke halaman belakang. Di halaman belakang, Nahan melihat banyak kandang anjing dan di ujung ada gudang yang tertutup. Karena merasa penasaran, Nahan melihat ke dalam gudang dari celah bawah pintu dan dia merasa terkejut dan takut melihat mata merah dari saudari kembar Gemwa yang dikurung di sana. Saat malam harinya, Nahan merasa gelisah dalam tidurnya. Dia merasa ketakutan karena didatangi oleh arwah-arwah remaja perempuan yang terlihat marah terhadapnya. Untung saja dia dilindungi oleh arwah ibunya yang menyanyikan lagu tidur. Pada pagi harinya, Nahan berkendara ke pinggiran kota. Pastor Park yang sudah mengetahui identitas Nahan pun membuntuti kemana perginya mobil Nahan. Ternyata Nahan pergi ke sebuah villa dan bertemu dengan Donghu. Donghu meyakinkan Nahan agar berani dalam membasmi iblis yang bersemayam di dalam tubuh Gemwa. Donghu sangat yakin bahwa Gemwa adalah iblis yang mereka cari. Di sana juga Nahan bertemu dengan Kim Jae-suk yang terbaring lemah. Nahan berjanji kepada Kim Jae-suk untuk membunuh iblis yang bersarang di tubuh Gemwa agar Kim Jae-suk kembali sehat seperti semula. Gemwa yang merasa terancam memutuskan untuk melarikan diri dari rumah, tapi sayang, di jalan dia malah ditangkap oleh Nahan. Saat Nahan akan membunuh Gemwa, Gemwa bertanya alasannya ingin membunuh Gemwa. Nahan mengatakan ia hanya ingin membunuh iblis di tubuh Gemwa sehingga Gemwa bisa terlahir kembali menjadi orang yang lebih baik. Mendengar itu, Gemwa menangis dan mengatakan jika memang itu alasannya, ia meminta Nahan juga membunuh saudara kembarnya agar saudara kembarnya bisa terlahir kembali dengan hidup yang lebih baik. Mendengar hal itu, Nahan tidak jadi membunuh Gemwa dan ia kembali ke rumah Gemwa untuk membunuh kembarannya. Di sisi lain, Pastor Park menemui guru Buddha yang berasal dari Tibet. Sang guru menceritakan bahwa pada tahun 1985 dia bertemu dengan Kim Jae-suk yang merupakan penjelmaan kebaikan melawan keburukan. Ada kepercayaan bahwa menjadi Buddha berarti melampaui tubuh manusia, yaitu keabadian. Ia juga melihat 6 jari di kedua tangannya yang indah. Menurut ramalan, ular adalah jelmaan iblis yang merupakan musuh alaminya dan ular tersebut akan lahir tepat 100 tahun sejak kelahiran Sang Buddha. Mendengar hal itu, Pastor Park merasa curiga dengan korban-korban murid angkat Kim Jae-suk. Dan benar saja, semua korban mereka adalah anak yang lahir di tahun 1999 di kota kelahiran Kim Jae-suk. Tepat 100 tahun setelah tahun kelahiran Kim Jae-suk, yaitu 1989. Di dalam kitab, Johan dan Pastor Park juga menyadari bahwa kode huruf dan angka di belakang kitab mengacu kepada nomor registrasi kelahiran anak-anak yang lahir di daerah dan tahun itu. Menyadari hal tersebut, Pastor Park langsung menghubungi detektif yang menangani kasus tersebut. Pada awalnya, detektif itu tidak percaya, tapi setelah ia melihat pola pembunuhannya, ia merasa kaget dan akhirnya menyadari kekeliruannya. Ketika Nahan sampai di rumah Gemwa, ia langsung menuju ke gudang belakang. Ketika ia membuka gudang belakang, ada bau menyengat yang tidak mengenakan. Tapi dia terkejut karena yang dia lihat bukan lagi iblis bermata merah dengan bulu di tubuhnya, melainkan seorang gadis berwajah bersih tanpa rambut. Gadis itu mengatakan bahwa iblis sesungguhnya adalah Kim Jae-suk dan ia menyuruh Nahan membunuh Kim Jae-suk. Untuk membuktikan Kim Jae-suk adalah iblis, Nahan harus melihat 6 jari di setiap tangannya. Nahan yang bimbang mengendarai mobilnya ke villa pinggiran kota tempat Kim Jae-suk dirawat. Ketika sampai di ranjang perawatan Kim Jae-suk, Nahan langsung melihat jari tangannya dan ternyata hanya berjumlah 5 jari, bukan 6. Donghu yang melihat hal tersebut menyadari jika Nahan sudah mengetahui kebenarannya dan ia pun melumpuhkan Nahan dengan menembaknya. Ternyata, Donghu lah iblis sebenarnya yang berumur panjang. Kim Jae-suk hanyalah murid Donghu yang mengabdikan hidupnya untuk Donghu. Donghu akhirnya memutuskan untuk membunuh sendiri kembaran Gemwa agar ia bisa selamat di tengah jalan. Mobil yang dikendarai Donghu sengaja ditabrak oleh Pastor Park yang telah membuntutinya. Donghu turun dari mobilnya dan menemui Pastor Park. Pastor Park buru-buru minta maaf. Donghu pun kembali ke mobilnya dan melanjutkan perjalanan.
Tapi tiba-tiba di belakang mobil Donghu sudah ada Nahan. Ternyata Pastor Park menabrakkan mobilnya ke mobil Donghu agar Nahan bisa masuk ke mobil Donghu. Nahan yang merasa tertipu oleh Donghu langsung mencekik Donghu dengan tali sehingga mobil mengalami kecelakaan dan terbalik. Nahan sekarat, tapi Donghu masih bisa berjalan menjauhi mobil. Di sisa nafasnya, Nahan menyalakan korek apinya dan melemparkannya ke jalan. Seketika Donghu mati terbakar. Ketika Donghu mati terbakar, kembaran Gemua juga menghembuskan nafasnya di pelukan Gemua. Begitulah akhir dari cerita film Safa the Six Finger. Film ini sangat bagus untuk ditonton, akting yang memukau dari aktor dan artis yang terlibat, cerita yang menarik. Kita juga bisa mengambil pelajaran, don't judge a book from the cover. Dan juga lebih berhati-hati dalam kehidupan beragama. Sejatinya agama yang benar mengajarkan tentang kebaikan, bukan menyakiti. Sampai di sini dulu Movie Mania kali ini. Jika ada film yang ingin dibahas, silakan di komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendukung kami. Terima kasih, sampai jumpa.